billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Madad rabbika kataba wa yuktaba abadal abidin wal abidin. Yang dimuliakan para pemuja sosok yang termulia yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, jemaah daripada grup Maulid sendiri, kawanan berataan yang mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam malam hari ini sama-sama kita bersilaturahmi bertatap muka. Ya sekali lagi tadi saling menyambung daripada silah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadi dimintalah sedikit berbicara tentang ya pemuda. Sebenarnya ulun ya kalau sangat fantas juga itu ulun ini umur ya hanya 14 tahun dibalik. Jadi kakak-kakak juga itu. Dan ya kita ini dikelilingi lah, terutama kalau melihat ya kalau kita ini dikelilingi dengan pemuda-pemuda. Jaka ibarat tuh mulai lagi ibarat tuh sudah berkarya, sudah ya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemampuan. Terkadang jangan bertanya cuma ya dalam istilah berdiri terlibat malah kekawanan dan masya Allah malah kekawanan yang luar biasa gitu. Daripada sebab ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Sidin Risalatut Tadhkirah bahwa seseorang itu kada akan pernah mulia, kada akan pernah sukses kecuali inya meraih kesuksesan itu ketika inya waktu muda. Sebab kebahagiaan, kesuksesan, anugerah apapun itu kada akan pernah sulit, itu bahkan tidak akan pernah dicapai ketika sudah tuh. Jadi kayak melihat guru-guru kita ya Allah, abah guru sekumpul abah guru apa terus jawabannya kita melihat keadaan sini itu besar mulai lagi sudah menuntut ilmu. Mengejar abah guru aku kalau hampir putus asa di sini aku nampak rasa asa hebat sudah nih juara 1 ya Allah sekabupaten. Waktu sanawiyah sekalinya di sini bayi dikirim ke Guntur kade papa haji sekali seorang setahun aku di situ kada tahan bulik kata sebentar setahun aku sini sekolah di situ kada tahan bulik waktu itu arwah abah sini meninggal sudah kalau pada halau sini lo abah sini halau mana sini ulun mau sawi berasa kada tahan lagi sangat lebih sudah setahun di Guntur karena beratnya sulitnya kayak ada yang masih ada. Lalu jadi mama sidin arwah mama itu guru kada bepada waktu itu jangan kada juga atau ayuha kada juga jangan disambat oleh mamaku di sidin waktu itu aku nih 1 juta sudah aja sidin bahasa juta beri tahun 80 kemungkinan bisa 80 berapa itu karena guru kita itu 85 tahun 85 guru kampung itu keluar daripada Guntur. Nah, jadi setahun sini waktu itu mulai jatuh pemandangan itu, nah cap sini pulang ke Guntur karena merasa kuitan di Jakarta itu kenapa habis-habisan sebab kalau kita melihat menghargai itu telah harga daripada anak kita itu kada kawa dihargai dengan apapun gitu. Makanya orang dari pasti pada bininya lawas kalau bertemu orang kawanan tuhaan sudah. Jadi ketika orang bertakon apa orang
pasti sebab itu adalah harga yang luar biasa. Yang paling berharga di diri kuitan itu adalah anak. Jadi kayak apa, anak tuh jangan sampai kayak seorang kayak apa itu. Maka kita sebagai pemuda, kita sebagai anak itu karena bertahan kita ini anak bertahan bagi kuitan kita, anak bertahan bagi guru-guru kita. Maka kita kayak apalah kita supaya membanggakan orang tua kita, membanggakan daripada guru-guru kita. Pemuda itulah kalau kita memperhatikan, bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sedikit pemuda-pemuda nang habis sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ngarannya Mus'ab bin Umair. Di Rasulullah ada pernah aku di Rasulullah melihat seseorang pemuda nang berpakaian mentreng, dia kita berpakaian rapi nang luar biasa, serapi. Mus'ab bin Umair, anak seseorang nang kaya raya waktu itu. Tetapi ketika Mus'ab bin Umair diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah berislam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap kali memandang Mus'ab bin Umair, Rasulullah itu pasti mengalir air mata sini. Karena apa? Nah asalnya mentreng, nah asalnya rapi, nah asalnya dengan pakaian mewah. Ketika ia sudah kuat mantap tauhidnya mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia dibuang, ia dikucilkan oleh kuitan. Ada diakui anak karena ia keluar daripada agama jahiliyah. Melihat dengan keadaan pakaian baju compang camping apa sebagainya, tetapi luar biasa himmahnya kuat mengeran pemuda Mus'ab bin Umair. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abbas, seorang pemuda sepupu sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat pelajaran daripada Mus'ab bin Umair, kita harus disiplin dan kita harus mempunyai himmah yang kuat. Bahkan semakin kuat himmah seseorang, kita akan melihat nampak kayak itu kemuliaan di dirinya dari sisi himmahnya itu. Makanya ya tadi kalau kita memperlihatkan adalah sejarah daripada Datuk Alam Bayan entah. Jadi kita kada sekadar mengujar berurus kumpul nang setiap orang nang pernah bertemu Datuk Alam Bayan, anak sidin pasti jadi wali, cucu pasti jadi wali, buyut jadi wali. Bukan karena kebesaran Datuk Alam Bayannya, bukan karena bahkan duduk di karamat di berkat Datuk Alam Bayannya, tetapi karena kerasnya Datuk Alam Bayan membimbing. Itu sebujurnya tuh yang lebih kita perhatikan, kerasnya Datuk Alam Bayan membimbing. Bahasa kita tuh ini bahasanya tuh anak punya mana marah tahu kuitani wali. Aku ini bahasa kita belajar Datuk Alam Bayan 35 tahun di Makkah. Ada tahu di anak, ada tahu di biji, ada tahu di apa-apa. Bulik hanya tahu kan kayak ini bahasanya saya. Jadi kita tuh kalau kita mutaba'ah mengikut atau menelaah daripada hal-hal orang bahari, maka sebagai pemuda Maulana Wajiddin Hasyim Muhammad Rasul luar biasa. Nah jadi pemuda-pemuda nah ini, dia apalagi pemuda-pemuda, yaitu adalah pemuda di zaman Rasulullah itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah di sini suksesnya seseorang pemuda ketika dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita terkadang memandang ya Allah pemuda itu kayak alamnya tuh lain, bila sudah pemuda itu kayaknya nangka ini kayaknya mau berkartak atau apa. Sekalinya pada nangaran pemuda nang digandaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang ujar Rasulullah di antaranya orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaina pada yaumul qiyamah adalah pemuda nang hatinya bergantung dengan kebaikan, dengan masjid, artinya dengan majlis ta'lim, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jabatan yang dilakukannya sekadar kadang nang jabatan nang sia-sia, hal-hal nang sia-sia itu bolehlah rame-rame. Tetapi hal-hal ini nang dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita lihat guru-guru kita kayak kedisiplinan Abbasidin mendidik sidin, maka hendaklah kita pun belajar juga disiplin. Jadi kalau guru kita itu kan kalau belajar ditakuni oleh Abbasidin pamana ikan hendak belajar kita ada bulan musyawarah lawan siapa, lawan si Anu, mulai sini ke situ berapa menit seanu, itulah hal. Sampai kena ke situ, buliknya pulang datang si biaya itu, oleh guru, oleh Abbasidin, kaina, isoknya sih datangi guru anak musyawarahnya, ngangka itu, sidin sama anak-anak. Jadi sih bersampai ke guru anak musyawarahnya sih tahu, anu guru si Anang adakah malam tadi ke sini, tinggi ada jam berapa? Sama itu biasa juga kurang nggak bisa bakal kerja. Kawan siapa? Ada kawan Beli jam berapa? Saya kan kayak itu dahulu. Jadi ya tadi seperti Habibullah bin Alwi tadi bahwasanya apa-apa kita raih saat ini sebetulnya adalah itu gambaran apa-apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Jadi kalau kita pelajari adalah ada beberapa poin penting yaitu kita sebagai seseorang yang ya bisa disebut sebagai orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan yang hebat. Di antaranya tadi berakhlak, wawasan yang luas, karena orang-orang yang jadi pemimpin, orang-orang yang sukses itu berpatokan dengan Rasulullah SAW harus bersifat dengan sifat fatah. Bukan sekedar pintar. Fatanah itu bukan sekadar pintar, kalau pintar itu namanya alim. Tetapi fatanah yaitu cerdas. Arti cerdas itu bisa kita mengolah cara pikir apa yang ada di sekitar kita. Kayak ketika kita berbicara ini, kita perhatikan orang yang kita bicarakan ini, kayak apa kedudukannya, kemudian kayak kita menghadapi kekanakan kayak ini, ngaran hatinya kita. Terkadang di situ karena kita bisa membaca nama Rasulullah kalimat nas ala qadri uqulihim, kita berbicara dengan manusia itu atas kadar akal mereka itu. Karena kalau disama kekanakan lawan orang tua lawan kayak ini adalah masing-masing kedudukan dari kaulin maka tiap-tiap perkataan itu ada kedudukannya masing-masing. Kemudian apa lagi? Ya kita sebagai pemuda tadi, nah ya bertanah tuh banyak lah hal-hal yang perlu kita cermati dari sisi misalnya ya nafsu lah ya kabarnya itu lah. Jadi terkadang atau apakah anak bola miram-miram apalagi ini kita menghadapi tahun baru misalnya itu lah, kayak apa kita melakukan satu kegiatan dengan cara-cara yang positif dan memang anggaran pulang kata-kata guru itulah sidin kalau perlu di sini ulangkan tuh nah sidin futsal sebab pemuda itu di sini ini daripada hanya macam-macam pikirannya jadi ulangkan futsal di guru dari di waktu pengajian tuh biar dia main apa segala itu kayaknya uyuhnya juga bisa karena energinya itu terlalu kuat gitu lah itu nanti orang tuanya berduduk berenang dia tapi banyak gerak kalau orang pemuda itu lebih banyak gerak. Tapi terkadang itu pulang ketika kita melihat terkadang kita rasa model kayak membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah di situ pulang bedanya tuh. Terkadang kita ngaranya patokan sukses itu dengan orang yang di sekitar kita itu tersalah. Sukses atau nyaman atau apapun kayak itu adalah tergantung bagaimana kita mengelola hati kita. Bahwasanya nikmat yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pun la tuhsa pernah bisa menghitung kita. Jadi di sini kita terkadang salah kayak itu. Bahwasanya kita memandang bahwasanya nilai kebahagiaan itu patokannya orang lain itu ada. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala memberi kayak apa cocoknya lawan kita siapa perlu sebab apa ada mesti ketika orang lain itu kita ada mesti kepada Allah itu bukan ulang dari mesti bisa sama berjalan dengan lawan kita. Jadi kemudian tadi ketika kita merasa diri kita asa kalah daripada orang lain, ulang pinarami seorang di rumah aja segalanya, justru disitulah jalan mujahadah, jalan riadah kita. Jadi ujar salah satu guru ulun kita tuh naik dia tahannya barang kita walau umpamanya kita melakukan satu kayak barang kita main game kalau di bahasa itulah pemuda tuh main game katimbang ingat tagawi maksiat
Maka gamenya sia-sia toh. Ketika diniatkannya untuk menjaga dirinya daripada maksiat, itu bisa jadi ibadah. Walaupun hukumnya itu mubazir, membuang-buang waktu, tetapi membuang-buang waktu untuk menghalau pikirannya daripada melakukan maksiat. Walau tadi sekadar main game sekalipun. Nah itu kan. Jadi hal-hal yang kayak itu biasanya kita terkadang harus bisa menimbangkan. Makanya tadi harus ada bersifat kita makan, kita meluaskan pemahaman di pikiran kita kepada sesuatu yang di sekitar kita tadi. Jadi jangan kita merasa kalah, jangan kita merasa biasa apa kayak itu. Nah, kemudian mandiri. Nah itu kita belajar mandiri pada orang Rasulullah itu luar biasa itu mandiri itu Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dibintang berusaha apa segalanya dasar bintang dasar ahlinya. Apalagi Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Jadi mandirinya Rasulullah itu dasar dijadikan oleh Allah Taala mandiri. Nah tapi itu ada orang diturut ya Allah. Rasulullah itu mulai lagi halus itu sudah rahmatan lil alamin. Buktinya sini lagi halus tuh pohon-pohon yang kering, buah yang asal kata buah ketika didekatkan dengan Rasulullah itu berbuah, tumbuh dengan apa segalanya. Nah kita kadang kawah kayak itu. Ada kita dasar dengan usaha kita seorang kayak itu kayak apa supaya kita nanti jawab ada ketergantungan dengan orang lain. Ya tadi luar biasa nggak tetap kita melihat kawan-kawan kita di sini luar biasa nggak tetap dari sisi mandirinya, bahkan menjaga ibadat itu yang dibilang sukses. Nah kawan-kawan kita alhamdulillah. Nah kemudian yang lebih penting kita sebagai seorang pemuda ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Misalnya kayak ya sebagian orang KKN adalah kita kuliah itu misalnya mengambil jurusan pada mesti umpamanya ada jurusan PAI, umpamanya jurusan ekonomi, jurusan apa peternakan segalanya kan. Jadikan itu manfaat akhirat. Sebab pernah dahulu lah berbicara lawan almarhum guru kita, guru Abu tentang ngetelin kisah seorang pemulung. Kalau kisahnya kan, nah jadi waktu panggilan orang guru ada kisah tentang seorang pemulung. Nang pemulung ini kekanakan, lalu sebenarnya orangnya pemulung. Nah jadi pada suatu hari pada pemulung ini mengatok rumah seseorang, bayar katok dibukai lawang oleh seorang perempuan. Acel lah dia kita kenapa dia pemulung tadi ulun kada hendak napa-napa ulun kehausan cila ini mantok manfaat anu nih berarti berputik barang anu nih jajal haus luar biasa mungkin dia cila ada jual duit apa segalanya nah aku ada baju putih dia ya iya artinya baju putih karena apa kan suruh baju putih sudah Acel nggak tahu lagi walau sudah berpuluh-puluh tahun kemudian si Acel ini kemudian apa sudah tua mengidap satu penyakit yang pasti dirujuk ke rumah sakit dan penyakitnya itu kayak kronis berat dan perlu dioperasi. Namun ketika dioperasi dan selesai dioperasi Acel ini jadi tuha sudah ini menangis tapi kira nggak ada aku bayar lalu menjadi perawat sudah dibayar dengan siapa membayarnya itu Pak Dokter itu membayar siapa dokter ini jadi membayar kayak apa berterima kasih kayak apa orang membalas sudah hujan dokter tadi dengan apa dengan pernah biar memberi uang seteguk air sekalinya pemulung ya tadi jadi nah disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterampilan bakat diri kita itu masing-masing. Jadi kalian mesti harus jadi tuan guru aja kalian mesti ada yang orang yang kedudukan harus kayak Sayyidina Umar di kepolisian yang bertanya tuh ada nomor dukanya kayak Sayyidina Utsman yang pintangan hartawannya, dermawannya, apa segalanya ada nomor dukanya di bintang Jawa berarti pemuda-pemuda yang di siapa ngaranya ya macam-macam lah di sekitar Rasulullah SAW. Jadi kita akan mengambil karakter-karakter sahabat di sisi Rasulullah SAW. Banyak pemuda-pemuda yang ada di sisi Rasulullah SAW. Maka hendaklah jadilah kita sebagai pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh orang tua kita tadi, yang dibanggakan oleh guru-guru kita, yang bermanfaat bagi
apa-apapun yang ada sekeliling kita, dan itu pun salah satu sebagai rahmat yang bisa kita jadikan teladan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai rahmatan lil alamin. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan bagi diri kita, dan mudah-mudahan ya adalah manfaatnya. Minta ampun, minta maaf selebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.